Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan namo buddhaya untuk kita semua. Kembali lagi di ekspedisi Islam lain bersama saya Dadang Jahe. Saya Gus Robin, One Piece Time Now. Ya, di video kali ini kita akan membicarakan tentang misteri gempa di Turki ya, yang beberapa komentar mengkait-kaitkannya dengan hal-hal gaib ya, seperti ada penampakan awan sebelum gempa itu ya, yang juga gempar juga sih ini ya, penampakan awan tersebut. Ya, dikait-kaitkanlah dengan mata Dajjal. Ya, awan tersebut memang cukup unik ya kalau saya lihat ya, bentuknya yang, dan apalagi di saat sore apa senja itu ya. Ya. Apa bedanya sih sore sama senja? Ya, pokoknya sore apa pagi ya, pagi banget. Soalnya kan warnanya merah begitu ya. Ya, afternoon itu. Afternoon. Sore berarti kan. Ya, dan ini banyak sekali komentar bahwa mengkait-kaitkannya dengan Dajjal, terutama mata Dajjal gitu disebut. Karena ya bentuknya ya mirip bulat gitu, mirip mata ya. Ada yang menyangkut pautkan dengan UFO. Iya, dan mata Dajjal bentuknya itu ya maksudnya. Ya, karena keunikan bentuknya ya, dan tepat sekali juga kejadian di Turki ya. Yang kita ketahui beberapa waktu lalu kan ya, gempa besar, dan saat ini sudah mencapai korban jiwa itu 22.000 ya kalau nggak salah. Ya, masih bertambah. 22.000. Masih ada banyak yang belum dievakuasi gitu. Iya, kalau dari sisi sains gitu ya, kenapa ini memakan banyak korban jiwa, itu dikarenakan selain gempanya besar, dan itu juga dangkal katanya, 18 km ya, dangkal ya. Iya, dekat dangkal ya. sekali. Pusat gempa dekat dengan daratan. Dan iya, agak ke atas dia pusat gempa. Iya, 18 km, hitungan kerak bumi itu kan masih dekat sekali ya. Dekat. Karena ukuran kerak bumi itu kan sampai 22.000 kilo gitu kan ya. Terus itu juga karena termasuk kota tua ya, gedung-gedung tua. Saya gitu lihat ya. juga seperti itu, yang sudah rapuh. Iya, sudah lama pembangunan begitu juga. Dan itu juga kejadiannya jam 4 pagi loh. Orang masih pada tidur. Dan tertimbun. Beberapa foto-foto yang saya lihat ya, itu sangat teriris ya. Ada seorang bapak yang memegang anaknya yang tertimbun meninggal begitu ya. Itu miris sekali. Ada juga seorang anak ya, anak perempuan. Dia berbicara tentu dengan bahasa Turki ya, tapi kalau diterjemahkan itu, tolong saya akan melakukan apa saja untukmu. Wow, ini miris sekali. Benar-benar apa ya, sedih juga ya. Dan ada juga seorang suami gitu ya, tertimbun, hanya dia yang selamat. Dia terjebak tepat di sebelah jasad istrinya. Hanya dia yang selamat di keluarganya. Jadi ya, banyak yang kehilangan anggota keluarganya, bahkan ada yang penuh kehilangan. Maksudnya menjadi korban seluruhnya. Yang jadi korban seluruhnya, dan ada yang selamat beberapa. Benar-benar wah, saya ngeri lihatnya. Dari video-video yang beredar itu, gedung tinggi yang bertingkat-tingkat, apartemen ini runtuh, runtuh penuh, runtuh benar-benar penuh runtuhnya ini, seperti film-film itu kejadiannya. Iya, saya juga lihat di media-media berita, beberapa media berita yang lagi di luar kan, tiba-tiba ada yang runtuh. Kuat sekali berarti gini ya. Kuat. Gempanya sangat besar. Kalau pusat gempanya agak jauh ya mungkin nggak segitu yang diterima. Dan ini bukan di Turki saja ya, karena dekat perbatasan dengan Suriah. Itu Suriah kena juga dampaknya, sama juga besar. Ya, tapi Turki lebih besar. Nggak tahu ya, tapi totalnya 22.000 itu besar sih. 22.000 jiwa. Jadi itu sangat besar. Kita kembali ke topik awal ya, bahwa adakah hubungan gaib ya? Adakah hubungan gaib antara gempa di Turki atau gempa di Suriah di Turki ini dengan gaib itu? Maksudnya gempa dengan gaib itu. Kalau pandangan batin saya ya, yang
ya sudah lama lah saya berkecimpung di bidang seperti ini. Itu menurut saya itu adalah jaka sembung makan samyang. Tuh. Jadinya istilahnya nggak nyambung sayang. Ya, gini maksud saya samyang itu, mie ya. maksudnya. Jadi nggak nyambung ini. Kenapa nggak nyambung? Gaib tetaplah gaib, nyata tetaplah nyata. Segala jenis yang namanya bencana alam itu penyebabnya adalah alam. Entah alam dirusak, entah memang jalur rawan gempa, rawan gempa, rawan banjir. Gitu. Istilahnya kayak gitu. Ya bencana lah ya. Ya bencana, rawan bencana, jalur rawan bencana atau tempat rawan bencana. Memang di Turki itu kan dilalui lempengan katanya, lempengan yang benar-benar mengerikan. Antara pertemuan antara lempengan yang mengerikan ini, termasuk paling sering mengalami gempa jadinya. Gempa sih nggak sering ya, gempa besar maksudnya ya. Ya, gempa besar. Cuma gempa besar ini setelah 1 abad kalau nggak salah. Nah, ya sekali dapat berat ini itu. Pertemuan rempeng gawat di sana memang. Apa namanya? Pertemuan retakan bumi ini kuat di sana. Jadi begini istilahnya. Kenapa ada awan yang merah itu gitu dulu ya? Bisa terjadi. Apakah itu mata dajjal apa bukan? Karena dikait-kaitkan dengan mata dajjal, bentuknya mirip UFO. Itu sama sekali tidak ada hubungannya. Penyebab dari awan merah tersebut itu elektromagnetik, di mana antara gesekan-gesekan lempengan. Adanya gesekan lempengan bumi itu mungkin mengandung magnet, besi magnet itu kandungannya ada di sana. Tanah itu ada yang mengandung besi, magnet dan segalanya, itu bergesekan, menyebabkanlah gelombang elektromagnetik di atas. Tapi penampakan itu dengan gempa ini tidak bersamaan dong, Gus Ruben? Duluan dia. Duluan awan ini. Memang itu tanda-tanda, itu pertanda tanda. namanya, ya isyarat alam namanya. Sama katanya sih di Lombok pernah terjadi seperti ini. Ada awan merah di atas itu. Cuma bentuknya mungkin berbeda atau bagaimana, mungkin sama bentuknya. Itu seperti elektromagnetik, itu isyarat namanya. Adanya gesekan-gesekan. Setelah isyarat itu baru retakan. Kan awalnya bergesekan dulu, bergesek-gesekan terus bergesek-gesekan, lama-lama itu merenggang, meretak, gempa. Sama sistemnya kayak black hole gitu. Tapi ini pandangan Gus Ruben ini ya. pandangan saya. Adanya gesekan bumi yang menyebabkan awan merah tersebut, itu adalah isyarat bakal ada suatu gempa mungkin besar. Tuh, tapi kan tidak bisa dipastikan. Namun kalau ada seperti itu bentuknya, ya segera siaga saja. Karena di Lombok katanya sempat kejadiannya seperti ini. Saya dengar ada yang komentar, lihat komentar. Sempat seperti ini adanya awan merah, namun dilihat oleh beberapa orang saja, hanya sedikit. Ya. Lalu kalau ngomongin gaib ya, ini jiwa roh dari mereka ini gimana? Yang namanya korban gempa, korban bencana alam, pasti diberikan tempat yang baik di sana gitu. Jadi mereka diberikan tempat yang baik di sana, karena banyak yang mendoakan juga gitu. Cuma kembali kepada kita, kalau dosa kita terlalu banyak ya nggak baik juga tempatnya. Kalau dosa kita nggak terlalu banyak ya bagus tempatnya. Ya, berarti kesimpulannya kan tidak ada hubungannya ya? Tidak ada hubungannya. Secara gaib, gempa dengan gaib ya? Jadi tidak ada hubungannya. Lalu kalau dari pandangan Gus Ruben sendiri, ada hubungannya awan itu dengan gempa? Ada. Artinya pertanda ya? Itu isyarat atau pertanda. Contoh, anjing meraung, burung berterbangan malam-malam. Ya, memang itu adalah pertanda awal ya. Pertanda awal itu. Kalau di laut kan beda lagi. Air surut, mungkin ada suara gaung-gaung dari laut. Suara ledakan gaung kadang-kadang. Letusan-letusan gaung dari laut tersebut. Burung camar banyak berdatangan. Nah itu nggak berani pastikan saya gitu. Akan terjadi apa tidak, tapi lebih baik kita siaga.
lebih baik persiapkan diri daripada kita menganggap remeh begitu. Karena nyawa itu berharga. Kita nggak bisa membeli nyawa, nggak ada yang jual nyawa. Iya. Dan itu terbukti ya sebenarnya kalau kegelisahan dari binatang itu adalah pertanda akan terjadinya gempa atau tanah longsor. Ya. Karena begini, binatang itu bisa melihat sinyal-sinyal seperti gelombang-gelombang elektromagnetik mungkin. Itu. Binatang tertentu maksudnya mampu untuk mendengarkan itu. Iya, dan itu terbukti ya. Itu sudah saya lanjutkan dari ini ya. Itu terbukti dari sains ya, dan tapi masalahnya adalah kita tidak memahami hal itu sebenarnya. Walaupun terjadi gitu, tapi kan kita tidak ngeh gitu. Karena memang sulit untuk kita pastikan gitu. Jadi ilmu patennya pun belum ada sebenarnya. Namun banyak kejadian seperti itu. Iya, tapi kan kita nggak tahu ya ngehnya gitu. Tapi tiba-tiba, oh iya tadi kan akhirnya saat kejadian kan tahu jadinya. Kan biasanya orang itu setelah kejadian baru percaya. Ya. Karena ada yang nggak percaya, ada yang percaya. Cuma ya dari sini ya kita bisa belajar lah ya dari kejadian-kejadian tersebut. Ya kita harus belajar juga. Jadi kita harus berlogika juga jadi manusia. Jangan sedikit-sedikit gaib dikaitkan dengan gaib gitu. Ya. Kalau misalkan bencana nih, tadi Gus Robin bilang bencana itu tuh tidak ada hubungannya dengan gaib. Ada nggak bencana yang berhubungan dengan gaib? Dari dulu deh, kalau Gus Robin lihat. Dari zaman dulu. Ini kan bencana alam ya Mas? Iya. Bukan bencana musibah seperti penyakit. Gitu. Bukan. Tapi ya. Bencana alam. Bencana alam ya jelasnya. Ada nggak yang dari dulu gitu, masa lampau? Tidak ada. Tidak ada. Masalahnya alam itu menyeleksi alam. Alam itu melakukan seleksi. Jadi modelnya alam itu hidup dia. Meski dianggap benda mati, tapi alam bergerak dia. Alam sendiri yang menyebabkan bencana. Berarti memang sudah takdir dan tidak bisa terbaca gitu ya. Dan tidak bisa dilakukan oleh makhluk gaib gitu ya. Nggak bisa. Yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita bisa membantu atau setidaknya mendoakan mereka yang terkena bencana. Betul. Bukan mencari-cari sensasi kayak itu. Betul sekali. Lalu hubungan dengan awan nih. Awan. Banyak yang mengkait-kaitkan dengan mata Dajjal gitu. Apakah pertanda dari Dajjal sendiri seperti itukah gitu? Tidak. Pertanda Dajjal itu tidak mampu untuk kita terka, gitu kan. Yang jelas dia akan memasuki atau pertandanya itu ketika ada peperangan besar gitu. Nanti kalau ada orang yang mungkin mengajak orang untuk memusuhi agama. Ya, kalau Gus Robin dulu bilang gitu ya, ciri-ciri Dajjal gitu. Satu, dia orang yang berpengaruh. Ya kan? Orang berpengaruh. Orang sangat besar. Maksudnya besar dalam artian namanya besar begitu kan, namanya yang super kaya. Kalau itu tidak bisa saya jawab. Pengusaha. Nggak tahu juga ya. Pokoknya dia ada keturunan pejabat. Pejabat. Dikenal banyak orang kah? Orang ini? Tidak dikenal banyak orang. Tapi orang tuanya dikenal banyak orang. Dan dia apakah di negara Arab? Bukan. Dajjal bukan di negara Arab terlahirnya, tapi dekat dari enggak dekat. Daerah utara. Entah utara tenggara, entah utara bagian. Ya. Pokoknya utara lah. Artinya negara Persatuan Arab kah? Bukan. Kalau Persatuan Arab itu kan seperti Yaman termasuk ya? Atau Uni Emirat Arab atau kalau Imam Mahdi di dekat
negara Arab, tapi nggak di negara Arab. Nggak di Arab gitu ya. Oh. Ini kan Berarti semuanya di luar berarti ya. ini kan pandangan mata batin saya ya. Jadi jangan jadikan pedoman. Ya, jadi sudah pasti ya itu bukan mata dajjal ya, awan tersebut ya. Tapi emangnya mata dajjal seperti itu? Enggak kan ya? Enggak. Mata dajjal itu kalau dulu itu agak putih dia. Putih, nggak ada hitamnya. Oh, zaman dahulu ya. Zaman dahulu banget ya. Putih agak abu-abu dikit. Jadi sudah dijawab oleh Gus Robin sendiri, secara gaib itu nggak ada hubungannya, gempa dan secara gaib ya, gempa dan awannya ini secara gaib itu nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungan antara bencana alamnya dengan gaib. Dengan kekuatan gaib ya. Ya, kekuatan gaib gitu. Kecuali kalau itu adalah kekuatan Tuhan sendiri, kan Tuhan yang berkehendak ya. Ada juga yang menyebutkan ini bencana Buatan harp. Saya nggak percaya. Kenapa saya nggak percaya ya? Satu, kalau sampai sehebat itu senjata contoh harp ya bisa mengendalikan itu. Ini maaf ya, Rusia kok aman-aman aja gitu. Dimanapun ada bencana, kalian ini kalau jadi orang berlogika dikit gitu. Iya. Kita belajar logika dulu dikit. Rusia kok baik-baik saja. Kalian ngerti kan maksud saya gitu? Iya. Ya, harp ini ya kalau saya baca ya memang banyak sekali yang mengkait-kaitkan teori-teori apa namanya? Teori apa namanya? Nggak tahu saya teori apa nggak. Teori apa namanya? Ya, saya lupa namanya. Dengan ya. Orang-orang kayak gitu kok. Mereka itu sebenarnya maaf ya di SMP apa SMA saya belajar logika ya tuh. Kita tuh logika dikit dulu gitu istilahnya. Ya, dan sebagai memperjelas ya katanya hub ini teori konspirasi. Ya, konspirasi ya. Teori konspirasi namanya. Ada aja yang percaya. Katanya kalau hub ini adalah alat yang bisa memanipulasi cuaca dan alam. gempa bumi. Wih, hebat banget. Di seluruh dunia. Wow. Katanya. Ya. Ini teori konspirasi ya. Ya. Kayak Tuhan aja alat itunya. Padahal sebenarnya ya alat ini hub memang ada. Ya ada memang. Ada, tapi penggunanya bukan untuk itu katanya ya. Penggunanya adalah untuk pengecekan analisa aurora di Alaska. Jadi kita jadi orang itu nggak usah aneh-aneh deh gitu. Maksudnya kita berpikir juga, berlogika juga dalam mengatakan atau memutuskan suatu. Karena nggak masuk sama sekali nggak masuk. Wah, kalau ada orang yang punya senjata bisa mengendalikan gempa, cuaca alam, angin ribut, tornado, gempa, terus petir, hujan angin, hujan es. Saya katakan dia adalah negara yang akan ditakuti oleh termasuk planet Pluto ya mungkin. Iya, kayak Tuhan jadinya ya. Hebat banget nih senjatanya. Karena di setiap negara itu hampir banyak sekali negara itu kalau nggak ada gempa itu angin topan aja dibuat itu. Bisa di semua daratan itu bisa dibuat angin topan. Hujan petir, hujan angin petir, hujan es bisa dibuat. Banjir. Betapa kacaunya negara. Kalau sampai satu negara mempunyai kekuatan seperti itu, wah sampai kiamat tuh nggak ada alat kayak gitu. Seterawang sampai kiamat kagak ada alat kayak gitu. Iya. Ini banyak sih teori konspirasi yang berhubungan dengan gempa Turki ini ya. Kiamat dunia orang, kalau negara tersebut mempunyai senjata seperti itu, wah lebih hebat daripada nuklir ya. Benar lebih hebat karena bencana alam gak ada yang bisa menahannya. Kalau tiap hari terus dibuatkan bencana alam di sana kan di mana tinggal mereka. Contoh negara A dibuat bencana alam, seluruh negara A di bencana alam, buat bencana alam. Dibuat kiamat gitu ya. Mereka harus tidur di mana gitu. Di daratan sudah nggak aman, di laut juga pasti mati. Ya, begitulah teori konspirasi. Artinya menghubung-hubungkan gitu. Supaya terlihat wow, nyambung gitu. Pingin wow tapi makanya saya ini malas bahas itu. Kalau saya bahas dari dulu kan benarnya saya bahas gitu. Ya tapi menarik juga untuk keunikan tersendiri gitu. Iya sih. Maksudnya ya kayak kalau mungkin itu cerita itu digabungkan dengan kartun SpongeBob gitu kan oke lah ya. Oh, iya.
kartun SpongeBob-nya kan menarik jadinya ya. Oke, itu saja video kita kali ini. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan tonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa juga untuk menghidupkan lonceng teman-teman, agar ketika kita ada video baru ada notifikasinya. Kami pamit undur diri. Saya Dadang Ubur-Ubur. Saya Gus Robin, One Piece Traveler. Pengembara satu set gitu ya. Apa satu set? One Piece, kan ada baju One Piece. Bukan. One Piece itu adalah kedamaian, guys. One Piece keajaiban kedamaian. Jadi Gus Robin satu kedamaian, satu keajaibannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Sia. Kenapa nggak two-piece? Kenapa nggak three-piece? Kenapa nggak four-piece? Cuma punya uang untuk beli One Piece. Two-piece?